guru daripada Muhammad Faqih Muqaddam. Muhammad Faqih Muqaddam yang kita ketahui adalah leluhur para habaib atau sebagian habaib yang dari jalur As-Sagaf, Atas, Ali dan lain-lain. Ternyata memiliki sanad ilmu kepada Abu Madian. Sedangkan Syekh Abu Madian adalah murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi semestinya kalangan-kalangan tersebut atau oknum tersebut semestinya cium tangan. Beberapa waktu lalu kan beredar video ya dari seorang Habib yang menyatakan kalau perbandingan Faqih Muqaddam yakni leluhur Habaib Ba'alawi itu lebih masyhur di akhirat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan menurut Habib itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu hanya masyhur di dunia saja. Namun dari penjelasan dari Tubagus Mogi yang merupakan salah satu keturunan dari Sunan Gunung Jati tersebut, itu sudah jelas bahwa Faqih Muqaddam itu adalah muridnya Abu Madian. Sementara Abu Madian itu adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Faqih Muqaddam ini murid dari muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka sangat mengherankan jika kini anak cucu Faqih Muqaddam yakni para Habaib Ba'alawi itu kalau mengklaim atau menganggap Faqih Muqaddam itu lebih masyhur di akhirat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Benarkah demikian? Mari kita ulas sejenak tentang sosok aulia bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Langsung saja, bagi para pengamat tarekat, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentu sudah tidak asing lagi. Beliau adalah seorang waliullah yang bergelar Sultanul Aulia alias rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dilahirkan di negara Jailan, satu negara bawahan Tobaristan, wilayah kuno bersejarah yang kini berada dalam wilayah Iran. Kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tepat pada malam pertama bulan Ramadan tahun 470 Hijriah. Sementara wafatnya di negara Baghdad atau Irak, tepatnya pada tanggal 10 Muharram tahun 571 Hijriah dalam usia 91 tahun. Karomah atau tanda-tanda kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah tampak sejak lahir. Bahkan pada malam kelahirannya pun ada banyak karomah. Pertama, sang ayah yang bernama Abu Sholih Musa Al-Janaki itu bermimpi kedatangan Rasulullah yang diiringi oleh para sahabatnya dan imam-imam mujtahid. Kala itu Rasulullah itu berpesan kepada ayahanda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Wahai Sholih, engkau akan dikaruniai anak laki-laki oleh Allah. Anak itu anak kesayanganku dan kesayangan Allah. Ia akan mendapatkan pangkat yang tinggi dalam kewalian sebagaimana aku dalam pangkat kenabian." Begitu pesan Rasulullah. Jadi dalam suatu kisah itu Kanjeng Nabi menemui ayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan pesan seperti itu. Tentu saja hal itu membuat sang ayah berdebar dan tentu saja juga tidak sabar menunggu akan lahirnya bayi tersebut. Yang kedua, selain Rasulullah, nabi-nabi yang lain juga turut menyampaikan kabar gembira kepada Abu Sholih bahwa dirinya akan mendapat karunia anak laki-laki yang akan menjadi Sultanul Aulia. Dan semua wali dan imam-imam yang dimaksum berada di bawah putranya. Siapapun wali yang tunduk kepadanya akan naik pangkat kewaliannya. Sebaliknya, wali yang tidak tunduk kepadanya akan dilepas oleh Allah dari kewaliannya. Jadi sungguh dahsyat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang dilahirkan pada malam kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di negara Jilan kecuali semuanya laki-laki. Jumlahnya ada 1100 orang dan semuanya menjadi wali agar menjadi pengiring kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian yang keempat, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sejak dilahirkan tidak mau menyusu kepada ibunya pada siang hari di bulan Ramadan. Sementara menyusunya itu beralih pada waktu berbuka puasa. Sebagian ulama pun menjelaskan bahwa sejak bayi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah menjalankan puasa Ramadan. Kemudian yang kelima, di pundak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada bekas telapak kaki Rasulullah. Itu tak lain merupakan bekas telapak kaki Rasulullah saat akan naik ke atas buraq pada malam Isra Mi'raj. Bisa dilihat di Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahasa Sunda halaman 12. Kemudian pada malam kelahirannya juga terpancar cahaya yang sangat terang benderang sehingga orang-orang yang menyaksikannya tidak mampu menatapnya. Disebutkan pula usia ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saat itu adalah 60 tahun.
Itu pun termasuk salah satu perkara luar biasa yang langka terjadi pada kebanyakan perempuan. Di usia 60 tahun itu perempuan memiliki kandungan yang sudah tidak subur atau tidak produktif lagi. Tapi atas izin Allah, sang ibu diberi usia yang bisa dibilang tua, diberi anugerah bisa mengandung seorang bayi yang kelak bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu tadi kisah singkat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di masa kelahiran yang diiringi banyak anugerah dan keistimewaan. Dan kini kita baru membahas tentang kelahiran saja, belum membahas tentang bagaimana kehidupan beliau, bagaimana dakwah beliau, bagaimana kisah beliau ketika menundukkan perampok saat usianya masih kecil hingga perampok itu tunduk dan patuh kepada beliau. Belum juga tentang karomah-karomah lain yang bisa disaksikan oleh banyak orang di berbagai daerah. Maka kesimpulannya, bagaimana mungkin Fakih Muqaddam itu kok dikatakan lebih unggul daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di akhirat? Terlebih dalam video awal tadi sudah jelas bahwa menurut Tubagus Mugi, yakni salah seorang dari keturunan Sunan Gunung Jati, bahwa ternyata Fakih Muqaddam itu muridnya Abu Madian, sementara Abu Madian itu adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berarti Fakih Muqaddam itu cuma cucu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka sangat penting bagi kita orang-orang pribumi untuk peka terhadap keadaan dan berusaha meluruskan segala sesuatu, segala hal yang sekiranya itu tidak masuk logika dan tidak masuk akal. Cukup sekian.